Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat aja ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari si Opan dalam Jade Dynasty episode 29. Yang mana pada Jade Dynasty episode 29 ini menceritakan si Opan yang terus memperhatikan pertempuran besar antara aliran kebenaran dan sekte Istana Panjang Umur. Yang mana terlihat di sini kekuatan si Opan akan sangat menakutkan meskipun dirinya hanya bertindak sebentar saja. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Yeko pun terus mengikuti Xiaofan ini. Namun saking tidak fokusnya, di sini Yeko tak sadar menginjak ular. Xiaofan pun bertanya kepada Xiaohui, ada apa dengan Yeko ini? Dan di sini pun Xiaohui ini langsung menceritakan semuanya kepada Xiaofan. Melihat itu, Yeko merasa Xiaohui ini sudah gila. Namun Xiaofan tahu semua kode Xiaohui itu jika ternyata Xiaohui bercerita tentang Yeko yang meminjamkan payung kepada gadis saat hujan turun dan membuat Yeko jatuh cinta. Yeko yang malu pun berkata bahwa monyet ini pasti sudah gila. Di sini Xiaofan langsung bertanya, apa benar Yeko meminjamkan payung kepada gadis peramal itu saat hujan tadi? Yeko yang tak mau mengakui karena malu, malah berkata bahwa dirinya biasa membunuh seperti orang kerasukan. Dan meski belum ada 1000 orang yang dia bunuh, namun sudah ada 800-an orang. Di sini Xiaofan langsung menyahut apa urusan Xiaofan tentang semua itu. Dan Xiaofan hanya bertanya, apa gunanya Yeko meminjamkan payung kepada gadis itu? Dan Xiaofan tak menyangka ternyata Yeko bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Yang membuat Xiaofan terkejut lagi selain terakhir kali di jurang roh kematian. Yeko pun tak mau dipanggil seperti itu karena dirinya merasa bahwa dirinya terlahir sebagai orang jahat. Namun Yeko juga tak berani berbohong jika gadis itu memang cukup cantik sih. Dan karena ngomel-ngomel barusan, di sini Yeko pun kembali kehilangan jejak Xiaofan lagi. Sementara terlihat murid dari lembah dupa yang sedang terus mengejar sekte iblis di tempat lain. Namun mereka dikejutkan oleh lumpur penyerap yang berada di tempat itu. Di sini untungnya aliran kebenaran lain datang dan langsung menolong mereka. Namun mereka hanya bisa terdiam saat melihat seorang murid yang harus tenggelam. Di sini Xiao Yijia pun berpikir, apakah sekte iblis sengaja memikat mereka ke tempat ini? Karena kabarnya di rawa kematian ada sebuah jurang maut tanpa dasar yang seperti inilah tempatnya. Di sini Faxiang pun bertanya apa rencana Xiao Yijia ini. Dan Xiao Yijia berpikir untuk mendirikan tenda di sini dulu dan membuat rencana besok. Karena hari sudah mulai larut dan musuh selalu mengintai dari kegelapan. Di sini mereka pun hanya bisa mengikuti rencana Xiao Yijia ini. Sementara di sekte Istana Panjang Umur, semua murid sedang menghadap Yu Yangzi dan melaporkan jika ketiga tuan muda yang datang ke rawa bukanlah orang sembarangan. Dan mereka tak bisa untuk meremehkan mereka bertiga. Di sini Yu Yangzi meminta agar semua anggota sekte membereskan aliran kebenaran dulu. Dan kemudian mereka bisa mengatasi ketiga sekte tersebut setelah mendapatkan harta unik. Dan Yu Yangzi pun langsung meminta orang itu untuk memimpin semua murid. Sementara para aliran kebenaran yang menginap di hutan terus memeriksa tempat sekitar demi keamanan. Sementara Xiao Yijia terus berkoordinasi dengan Faxiang, begitu juga dengan Lo Suci. Sedangkan Yang Hong bertanya kepada Lidi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya karena sekarang ini Istana Panjang Umur telah mengalami kemunduran. Dan terlihat Lidi ini berkata jika penguasa lembah memerintahkan dirinya untuk sesuatu. Namun Yejia dan Faxiang datang dan meminta untuk melakukan tindakan pencegahan karena sekte iblis penuh tipu daya yang mungkin akan terjadi sesuatu malam ini.
Namun Lidi meminta Yiche tak khawatir karena reruntuhan istana panjang umur yang berjarak ribuan mil dari sini pasti akan segera kalah. Dan mereka tak perlu mencemaskan meskipun Yu Yangzi menggunakan metode pamungkasnya. Di sini Lidi meminta agar sebaiknya mereka memulihkan tenaga untuk persiapan tindakan besok. Sementara Xiaofan yang selalu sendirian tahu jika istana panjang umur telah mengganggu aliran kebenaran selama berhari-hari dan diam-diam mengumpulkan kekuatan utama. Dan Xiaofan yakin jika malam ini pasti mereka akan melancarkan serangan. Dan benar saja jika terlihat Yu Yangzi beserta para murid sudah bersiap untuk menyerang. Karena ternyata berpura-pura kalah saat siang hari adalah strategi mereka. Dengan cepat pun, para murid dari istana panjang umur ini langsung menyerang aliran kebenaran yang sedang bermalam tersebut. Dan Yu Yangzi terlihat puas dengan taktik yang sedang dilakukannya tersebut. Namun Xiaofan sadar jika para elit dari 3 faksi aliran kebenaran tak akan mungkin semudah itu untuk dijebak. Dan benar saja Yu Yangzi terkejut karena para jenius muda dari aliran kebenaran langsung menyerang dari arah yang tak disangka. Sementara Xiaofan sudah tahu apa yang akan terjadi di pertarungan ini. Di tempat lain, beberapa murid dari sekte iblis berusaha memutus jalur pelarian istana panjang umur yang sedang menyerang dengan kekuatan penuh. Namun terlihat di sini sebuah formasi rumit yang menghalangi mereka. Karena ternyata orang yang diutus Yu Yangzi tadi sengaja tak ikut ke medan perang. Sementara di hutan, Lin Jingyu datang untuk membantu. Di sini Xiao Yicai hanya bisa meminta Lin Jingyu untuk berhati-hati. Karena benar saja, di sini Yu Yangzi menggunakan hartanya untuk menahan pedang naga Lin Jingyu ini. Namun dengan cepat senior yang lain pun langsung membantu Lin Jingyu yang dalam bahaya ini. Di sini orang tadi melaporkan kepada Yu Yangzi bahwa mereka kehilangan 30% murid dalam pertempuran tadi. Sementara Lidi sangat kagum terhadap rencana Yiche yang sangat cerdas ini. Di sini Yiche meminta mereka untuk bekerja sama untuk menghadapi Yu Yangzi yang memiliki kekuatan yang cukup kuat ini. Kemudian di sini Yiche bertanya kepada Yu Yangzi apakah dia tak takut ditertawakan dunia karena sebagai orang yang lebih tua Yu Yangzi diam-diam menyerang mereka. Namun Yu Yangzi tak terima karena faksi kebenaran juga sama-sama menyergap murid Yu Yangzi. Dan itu memang Yiche lakukan karena rencana istana panjang umur pasti lebih licik. Di sini Yu Yangzi kembali menyerang menggunakan hartanya tadi. Sementara Xiaofan menggunakan teknik dari sekte iblis untuk menghancurkan formasi rumit yang dihadapi para murid sekte iblis tadi. Di sini Yiche meminta orang lain untuk bertindak sesuai rencana. Namun Yu Yangzi langsung maju dan meminta semua muridnya untuk mundur. Di sini Lu Suci berniat untuk menyerang dan meminta yang lain mencari peluang untuk menjatuhkan Yu Yangzi. Di sini dengan cepat pun mereka bersatu untuk memecahkan serangan Yu Yangzi ini. Dengan cepat Lu Suci mencari kesempatan untuk bisa menyerang Yu Yangzi ini. Bahkan Yiche menggunakan teknik pengendali 7 bintang untuk menyerang Yu Yangzi tersebut. Namun terlihat Yu Yangzi ini masih mampu untuk menghadapi mereka sendirian. Dengan cepat Yang Hong langsung mengeluarkan teknik kobaran api, namun Yu Yangzi langsung menggunakan perisai Yin Yang saat Lu Suci dan Yichai menyerang. Namun Faxiang dan Fasan langsung menggunakan tubuh Vajra pemusnah iblis untuk menghabisi Yu Yangzi ini. Di sini Yu Yangzi masih bisa lepas karena dirinya bertekad untuk tetap hidup. Dan Yu Yangzi langsung berteleportasi menggunakan hartanya untuk menyerang mereka dari belakang.
Saat Yu Yangzi mulai mendominasi, di sini Song Daren muncul untuk membantu mereka. Namun kembali lagi Yu Yangzi menggunakan hartanya untuk kembali menekan mereka semua. Yang mana hal ini membuat semua aliran kebenaran terkejut karena harta pusaka ini memiliki kekuatan menakjubkan. Di sini dengan cepat Fa Xiang dan Fa Shan langsung menggunakan teknik lonceng Buddha untuk menahan serangan tersebut. Namun Yu Yangzi kembali menyerang lagi, yang mana di sini giliran Lu Suci dan Lin Jingyu untuk menghadapi itu. Sementara Yi Jie bertanya-tanya kenapa Yu Yangzi tak menggunakan harta itu dari awal. Padahal kekuatan harta pusaka jahat itu beberapa kali lebih besar dan memiliki jurus mematikan seperti itu. Di sini Susu pun ingin mencari tahu semuanya dan meminta seniornya yang lain untuk melindungi dirinya. Karena dirinya sadar jika Yu Yangzi ini menggunakan 2 energi Yin dan Yang untuk mengubah kekuatan 5 elemen. Yang mana mata formasi dari Yu Yangzi ini pasti berada di tempat berkumpulnya energi spiritual. Setelah menemukan formasinya, di sini Susu langsung memanggil Song Daren dan Fa Shan. Sementara Yu Yangzi ini merasa bahwa Lidi dan Lin Jingyu ini sangatlah merepotkan. Di sini dengan cepat para aliran besar menyatukan mereka ke tubuh Xiao Yicai dan kemudian mereka bersama-sama menyerang Yu Yangzi ini. Di sini Lu Suci langsung menggunakan teknik Profon penembus langit ke-9 berubah menjadi guntur ilahi. Sedangkan anggota lain langsung mengelilingi Yu Yangzi. Melihat Yu Yangzi yang ingin berteleportasi lagi, di sini Lin Jingyu langsung menyerang dengan cepat. Yang mana sekarang Yu Yangzi semakin tertekan karena mereka menyerang secara bersamaan dari jarak dekat. Di sini terlihat Lu Suci ini terus mengumpulkan kekuatan pedang gunturnya. Sementara anggota lain masih terus menekan Yu Yangzi agar tak kabur. Setelah Lu Suci pun sudah berhasil mengumpulkan gunturnya, dia pun langsung menebaskan ke arah Yu Yangzi. Dan itulah guys alur cerita Jia Dinasti episode 29 ini. Ternyata meskipun Xiaofan belum mengeluarkan kekuatan dari tongkat apinya, namun kita udah melihat ya besarnya kekuatan dari aliran kebenaran yang dulunya adalah sahabat Xiaofan. Dan apakah Xiaofan akan turun tangan dalam pertempuran itu? Kita tunggu saja di Jia Dinasti episode 30. Akhir kata, tetap hati-hati buat kalian yang masih berlebaran dan see you next episode.